Dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Kamis 9 Oktober 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Tingkatkan kualitas guru, SMA YPKPM Ambon selenggarakan workshop pembelajaran mendalam. SMA Yayasan Persekolahan Kristen Protestan Maluku atau YPKPM Ambon menggelar workshop pembelajaran mendalam di sekolah Rabu 8 Oktober 2025. Pembukaan berlangsung khidmat di ruang kelas sekolah dan dibuka secara langsung oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan Maluku Dr. Sarlota Singerin MPD. Dan dihadiri puluhan guru dari SMA YPKPM Ambon dan SMA YPKPM Sitanala. Kepada tribunambon.com, Kepala Sekolah SMA YPKPM Ambon, Donald Wedias mengatakan, kegiatan ini untuk menumbuhkan pembelajaran bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan bagi para siswa. Workshop ini juga merupakan salah satu kegiatan yang dicanangkan menyongsong HUT ke-68 SMA YPKPM Ambon. Kepala Sekolah SMA YPKPM Ambon, Donald Wedias, saat diwawancarai tribunambon.com berharap melalui program ini pelayanan peningkatan kualitas guru dan memprioritaskan pelayanan yang semakin baik kepada siswa. Kegiatan peningkatan kapasitas ini kami lakukan untuk para guru, sehingga para guru pun juga boleh setiap saat mampu untuk bisa mentransformasi diri, pun juga bisa senantiasa melakukan perubahan dengan melihat perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar, terkhusus perubahan atau regulasi-regulasi pendidikan yang sudah dibuat atau ditentukan oleh pemerintah. Hingga 3 pilar pembelajaran mendalam, yaitu menghadirkan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna maupun juga yang menggembirakan, itu bisa dapat terimplementasi dengan baik, karena muara dari semua itu adalah 2 hal. Prioritasnya yaitu siswa dan peningkatan hasil belajar siswa. Nah, dengan demikian diharapkan dari kegiatan ini seluruh proses ke depannya itu pun juga bermuara pada 2 hal tersebut atau 2 prioritas tersebut. Pelayanan kepada siswa itu semakin baik. Dalam hal ini seperti yang dikatakan oleh Ibu Kepala Dinas, bukan hanya lewat transfer knowledge atau transfer ilmu, tapi pun juga harus lewat transfer behavior atau transfer perilaku. Guru menjadi contoh, guru menjadi teladan yang terbaik bagi anak-anak murid. Baik Bapak Ibu, izin sebelum saya memberikan materi, ini saya cek dulu daftar hadir ini. Perahu saya lihat dulu. Paman 2 besi ini memang saya ada lah ya, saya coret saja dari sekolah nih. Kemudian Pak Ungirwalu, ini ada Iskarelis tuh. Bapak Ibu kan sudah dengar langsung dari yang berwenang. Jadi yang Bapak judul pola pikir bertumbuh atau growth mindset, disilahkan. di dalam kegiatan OJT-nya. Jadi on job trainingnya itu berdasarkan RTL yang dibuat. Nah, makanya saya buat tuh ada sekitar 3 program. Ini dulu Bapak Ibu, pola pikir bertumbuh. Lalu yang satu nanti baik dari SMA Kristen YPKPM Ambon maupun juga ibu-ibu yang ada Bapak ya, ibu-ibu dari ibu-ibu guru hebat dari SMA Kristen Rehoboth. Baik Bapak Ibu, izin sebelum saya memberikan materi, ini saya cek dulu daftar hadir ini. Perahu saya lihat dulu. Paman 2 besi ini memang saya ada lah ya, saya coret saja dari sekolah nih.
Kemudian Pak Kadis Pendidikan Maluku apresiasi workshop SMA YPKPM Ambon, begini harapannya. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, Sarlota Singerin, apresiasi program workshop pembelajaran mendalam di SMA YPKPM Ambon. Program ini dengan tujuan meningkatkan kualitas guru saat pembelajaran di dalam kelas, dengan mengutamakan dua prioritas, yaitu siswa dan peningkatan hasil belajar siswa. Peningkatan ini menghadirkan metode pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan di dalam kelas. Menurutnya, kegiatan ini dilaksanakan untuk mampu menggerakkan potensi dan niat mendidik dari para guru dalam peningkatan kapasitas. Selanjutnya, dalam kegiatan ini diharapkan bagi para guru untuk memberikan ilmu dan karakter kepada siswa yang harus berjalan seimbang. Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA YPKPM Ambon, Donald W. Dias. Kata dia, para guru harus mampu melakukan perubahan pendidikan, terkhusus sesuai regulasi pemerintah. Memberi apresiasi yang tinggi kepada kepala sekolah, prokes dan seluruh guru staf yang memberi ruang untuk menyegarkan guru lewat peningkatan kapasitas guru melalui kegiatan ini. Jadi berharap mudah-mudahan dengan workshop dalam rangka menjemput HUT ke 68 YPKPM, SMA Kristen YPKPM ini akan memberi semangat bagi Bapak Ibu untuk melayani dengan kasih, mentransfer pengetahuan kepada anak-anak dalam tugas peran sebagai guru mata pelajaran teristimewa, mentransfer karakter baik untuk membina generasi emas Indonesia ya, dan juga generasi emas gereja. Hanya di dalam kegiatan OJT-nya. Jadi workshop trainingnya itu berdasarkan RTL yang dibuat. Nah, makanya saya buat tuh ada sekitar 3 program. Ini dulu Bapak Ibu, pola pikir bertumbuh. Lalu yang satu nanti baik dari SMA Kristen YPKPM Ambon maupun juga ibu-ibu yang ada Bapak ya, ibu-ibu dari ibu-ibu guru hebat dari SMA Kristen Rehoboth. Yesus Kristus Guru dan Gembala Agung. Maka workshop implementasi pembelajaran mendalam dalam menumbuhkan pembelajaran bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan pada SMA Kristen YPKPM hari ini dibuka dengan resmi. Dan juga anak gereja yang Tuhan tetapkan dalam lembaga pendidikan kami, bahkan di mana saja ya Tuhan. Kami mengaku ya Tuhan Yesus, kami tidak mampu dalam karakter. Tetap berdiri di depan, tutur yang layak. Berdiri di depan, di tengah, di belakang. Jadi contoh, beri motivasi dari tengah, beri dorongan dari belakang. Foto bersama yang dipimpin oleh tim media. Ibu Guru, selamat pagi, Shalom. Telah hadir di depan kita Bapak Kepala Sekolah, Bapak Tuhan Yesus Kristus Guru dan Gembala Agung. Informasi lainnya, Tribuners, 8 fraksi DPRD Maluku Tengah setujui LPJ APBD tahun anggaran 2024.
8 fraksi DPRD Maluku Tengah setujui laporan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2024. Persetujuan itu disahkan dalam momen rapat paripurna DPRD Maluku Tengah dalam rangka penyampaian kata akhir fraksi DPRD Maluku Tengah atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 dan nota penghitungan APBD tahun anggaran 2024, Rabu 8 Oktober 2025. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Maluku Tengah itu dihadiri Sekretaris Daerah atau Sekda Maluku Tengah, Rakib Sahubawa, 26 anggota Dewan, pimpinan OPD, dan Forkopimda Maluku Tengah. Masing-masing fraksi menyampaikan pandangan berbeda pada laporan pertanggungjawaban APBD Maluku Tengah tahun anggaran 2024. Di antaranya, fraksi Gerindra yang memberikan catatan tegas LPJ APBD 2024 Maluku Tengah. Melalui juru bicara, Frans Loupati, salah satu sorotannya ialah soal upaya peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Fraksi Gerindra mendorong Pemda Maluku Tengah untuk memanfaatkan momentum Banda Heritage Festival untuk peningkatan PAD Maluku Tengah. Fraksi Gerindra juga berharap agar pelaksanaan APBD tahun 2025 nanti dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berdampak positif bagi masyarakat. Sementara itu, fraksi PKS DPRD Maluku Tengah melalui juru bicara Abdul Ghani Lestaluhu memberikan pandangan umum fraksi yang memuat catatan-catatan penting. Salah satunya berkenaan dengan kinerja perangkat daerah, kecamatan, dan desa. Fraksi PKS meminta agar pengawasan inspektorat dilakukan mulai dari pengawasan prosedur perencanaan sampai pelaksanaan kebijakan, sehingga menunjang urusan pemerintahan yang berimplikasi pada capaian indikator kinerja berupa optimalisasi sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP serta kapabilitas aktif dapat terpenuhi. Maka PAD memiliki fungsi utama yang penting dalam membiayai berbagai program pembangunan. Dan terima kasih. Untuk selanjutnya ada penandatanganan persetujuan bersama antara pimpinan DPRD target yang ditentukan, maka PAD memiliki fungsi utama yang penting dalam membiayai berbagai program pembangunan. Yang terhormat, rekan wakil ketua, yang terhormat, Bapak Ibu, saudara-saudari anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, untuk disetujui dan ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun 2025 dengan resmi saya. Dan terima kasih. Untuk selanjutnya ada penandatanganan persetujuan bersama antara pimpinan DPRD Soroti tapal batas SBB dan Maluku Tengah, fraksi PKS DPRD minta Pemda seriusi.
Soroti tapal batas Kabupaten Seram Bagian Barat atau SPB dan Kabupaten Maluku Tengah, fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPRD Maluku Tengah minta Pemda seriusi. Sorotan itu disampaikan Ketua Fraksi Abdul Ghani Lestaluhu pada momen rapat paripurna akhir kata fraksi laporan pertanggungjawaban APBD Maluku Tengah 2024, Rabu 8 Oktober 2025. Fraksi PKS mendesak keseriusan pemerintah daerah, dalam hal ini Badan Pengelola Perbatasan atau BPP Kabupaten yang bertugas menetapkan kebijakan, mengkoordinasikan, serta melakukan evaluasi dan pengawasan di tingkat kabupaten terkait dengan proses penyelesaian tapal batas antar Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga hak-hak warga Maluku Tengah di wilayah sengketa tetap menjadi perhatian dan dapat memberikan kepastian hukum tentang status kewilayahan. Dalam hal ini diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah jangan menyerah dan terus memperjuangkan hak-hak kewilayahan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Selain menyoroti tapal batas, fraksi PKS juga memberi penegasan untuk peningkatan PAD Maluku Tengah pada retribusi yang mana belum mencapai target dan cenderung menurun jika dibanding dengan tahun sebelumnya. Ia juga menyarankan strategi agar Pemda mendorong inovasi sektor-sektor produktif di bidang pengembangan pertanian, perikanan, tanaman pangan, dan peternakan, serta pembaruan data wajib pajak, penerapan teknologi digital dalam sistem perpajakan, peningkatan kesadaran dan edukasi pajak masyarakat, pengembangan potensi pariwisata, serta peningkatan inovasi dan efisiensi birokrasi. Rekan Wakil Ketua yang terhormat, Bapak Ibu, Saudara-saudari anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Untuk disetujui dan ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun 2025 dengan desi saya sesuai dengan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Target yang ditentukan, maka PAD memiliki fungsi utama yang penting dalam membiayai. Dan terima kasih. Untuk selanjutnya ada penandatanganan persetujuan bersama antara pimpinan DPRD untuk disetujui dan ditetapkan. Kita ke berita terakhir Tribuners, miris tak ada pengurus, Pujasera Batabual di Namlea dibiarkan kotor tak pernah dibersihkan. Tangga pasar pusat jajanan serba ada atau Pujasera Batabual yang terletak di Jalan Flamboyan, Kota Namlea, hingga kini tak pernah dibersihkan. Kondisi ini berlangsung sejak diberitakan media pada Sabtu 2 Agustus 2025 hingga Rabu 8
Oktober 2025. Pantauan tribunambon.com sekira pukul 4 sore waktu Indonesia Timur, Rabu 8 Oktober 2025, tampak sampah berserakan di tangga naik menuju lantai 2 hingga mengeluarkan bau tak sedap. Sampah tersebut didominasi plastik bekas minuman dan makanan. Salah satu pedagang di Pasar Batabual, Fahrul, mengaku tidak ada pengurus yang menangani pasar tersebut dan dibiarkan begitu saja tanpa ada perhatian dari dinas yang berwenang. Diketahui pusat jajanan serba ada atau Pujasera Batabual yang terletak di Jalan Flamboyan, Kota Namlia seperti mati suri. Pantauan tribunambon.com pada Sabtu 2 Agustus 2025 sekitar pukul 2 siang. Sebagian lapak tutup. Dari total 22 lapak yang tersedia, hanya 5 lapak yang masih beroperasi, sementara sisanya kosong dan terbengkalai. Selain sepi aktivitas, lingkungan pasar juga tampak kotor. Sampah berserakan di berbagai sudut, termasuk di sekitar tangga dan area depan kios. Pujasera yang akrab disebut Pasar Lama itu diresmikan pada 12 Oktober 2009 oleh Bupati Buru saat itu, Dr. Andos Haji Muhammad Husni Hentihu. Dulu tempat ini diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Namun seiring waktu, harapan itu kian pudar. Muhammad Amin, salah satu pedagang lama, menuturkan bahwa kawasan tersebut sebenarnya dirancang sebagai area pertokoan modern. Sayangnya perkembangan Kota Namlia yang berjalan lambat serta lokasi pasar yang kurang strategis membuat pengunjung enggan datang. Kini, tanpa adanya pengelolaan dan perhatian dari pihak terkait, Pujasera Batabual dibiarkan terbengkalai. Sampah menumpuk, pedagang kian berkurang, dan bangunan yang dulu menjadi simbol harapan ekonomi warga Namlia itu perlahan berubah menjadi saksi bisu keterlantaran. Tribuners, informasi dari Kota Namlia tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini.
Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.